Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita masih membahas mengenai ekuitas. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai dividen. Jika sebelumnya kita sudah membahas akuntansi saham biasa, saham preferred, saham treasury, nah saatnya kita membahas bagaimana pencatatan akuntansi untuk dividen. Nah, kita tahu bahwa dividen itu merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dialokasikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya. Jadi dividen ini diambil dari saldo laba atau retained earning. Kita tahu dalam siklus akuntansi, begitu ada laba bersih net income, maka ditutup ya jurnal penutupnya ke retained earning, sehingga laba bersih yang belum dibagi ya, semua laba itu masuknya ke RE atau saldo laba. Nah, dari RE ini kemudian nanti diputuskan dalam rapat direksi berapa jumlah yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Tentu tidak semua ya, tidak semua retained earning saldo laba itu semua dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, tidak dihabiskan ya, melainkan disisakan ada saldonya. Nah, pertanyaannya kenapa? Why? Kenapa tidak dihabiskan gitu ya? Kenapa tidak dibagi semua? Laba bersih di tahun itu langsung dibagi semua gitu, sehingga saldo RE-nya 0 itu ya. Nah, kita jangan lupa bahwa sumber aset dari perusahaan atau sumber pembiayaan aset perusahaan itu ada tidak cuma dari modal pemegang saham, tapi ada juga yang dari liabilitas atau pinjaman dari kreditur. Nah, jadi kreditur juga punya syarat nih, jangan sampai keuntungannya itu dihabiskan, tapi juga disisakan, dicadangkan, supaya jaga-jaga nanti kalau misalnya perusahaan kesulitan keuangan sehingga haknya kreditur bisa tetap terjaga gitu. Atau bisa jadi kenapa tidak semua dihabiskan ya, karena ada ketentuan perusahaan, mungkin diatur ya dalam suatu peraturan bahwa perusahaan itu cadangannya minimal sekian ya, misalnya dalam industri tertentu. Atau untuk membiayai ekspansi perusahaan. Jadi suatu saat jika diperlukan untuk ekspansi, dananya tersedia gitu. Jadi tidak dihabiskan semua. Atau tadi untuk melancarkan pembayaran dividen. Jadi kalau dividen tahun ini dihabiskan semua, sementara tahun depan misalnya ada penurunan kinerja atau justru malah rugi, kan justru malah tidak membayar dividen gitu ya, atau dividennya turun gitu. Nah, ini bagaimana supaya dividen tetap terjaga pembayarannya ya, jangan dihabiskan semua di tahun itu. Nah, terus antisipasi jika ada kerugian. Nah, itu beberapa alasan kenapa dividen itu tidak langsung menghabiskan RE semua ya, tapi sebagian, sehingga RE-nya masih ada saldo. Nah, tentu dalam prakteknya ya, manajemen itu sebelum mengumumkan dividen perlu memastikan bahwa dana perusahaan aman, dana perusahaan cukup, dan tidak mengalami gangguan ketika dividen dibagikan. Nah, oleh karena itu ada saran di sini tidak membagikan dividen ketika kondisi keuangan tidak kondusif atau tidak stabil gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis dividen. Yang kita bahas di sini, kita diperkenalkan ada 4 jenis dividen. Pertama, cash dividen atau dividen tunai. Terus property dividen, dividen dalam bentuk properti. Atau liquidating dividen, dividen likuidasi, dan share dividen atau dividen saham. Nah, semua jenis dividen ini akan mengurangi ekuitas dan mengurangi aset. Karena kan contohnya cash dividen akan mengurangi, jelas ya, RE berkurang. Kemudian asetnya juga berkurang, cashnya juga berkurang. Properti dividen juga gitu, RE-nya berkurang, terus kemudian asetnya juga berkurang dalam bentuk properti. Properti misalnya investasi ya, investasi yang dimiliki oleh perusahaan dibagikan sebagai dividen, itu juga asetnya berkurang. Dividen likuidasi juga gitu, jadi semuanya akan mengurangi ekuitas karena RE-nya berkurang gitu ya. Nah, kalau share dividen
itu tidak mengurangi ekuitas. Kenapa? Karena kalau share dividen memang RE berkurang. RE berkurang ya, sejumlah yang akan dibagikan sahamnya, tetapi kan di sisi lain nanti sahamnya bertambah. Jadi cuma reklas sisi ekuitas ya, memang nanti RE-nya berkurang tapi nilai share kapitalnya bertambah. Jadi secara total itu tidak berubah ekuitasnya. Itu kalau dividen saham. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi masing-masing jenis itu? Nah, kita bahas satu persatu. Pertama kita membahas dividen kas atau dividen tunai. Jadi tadi ya, sebelum pembagian perlu dirapatkan, sebelum pengumuman dividen perlu dirapatkan di rapat direksi berapa jumlah yang akan dibagikan. Ketika sudah sepakat maka akan diumumkan. Nah, di saat tanggal pengumuman itulah sudah mulai mencatat pengurangan. Jadi kalau sebelumnya teman-teman, pengurangan RE maksudnya. Kalau sebelumnya kan, kalau teman-teman belajar di pengantar akuntansi misalnya, itu ketika dividen dibagikan itu debitnya cash dividen atau dividen tunai. Dan nanti dividen tunai itu akan ditutup ke akun RE, mengurangi RE. Nah, kalau di Keso, di bukunya Keso ini kita langsung diperkenalkan jika ada pengumuman dividen maka langsung RE-nya berkurang. Jadi debitnya langsung ke retained earning, langsung diambil dari situ. Kemudian saat pengumuman sudah diumumkan berarti kan sudah janji ya, sudah fix. Berarti RE-nya sudah didebit. Kreditnya adalah liabilitas, jadi utang. Jadi dividen payable, jadi utang dividen. Ini kalau dividen tunai ya. Jadi RE-nya di debit, kreditnya dividen payable. Nah, kemudian setelah diumumkan, ada namanya tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan itu untuk mendata siapa-siapa nama pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Jadi ada cut off tanggalnya. Jadi siapa yang memegang saham antara tanggal ini berhak dapat dividen. Kan kita tahu bahwa saham itu kan berpindah setiap, apalagi kalau yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ya, setiap detik bisa berubah nih pemegang sahamnya. Maka yang berhak dapat dividen itu yang megang yang kapan, periode kapan. Nah itu namanya tanggal pencatatan. Makanya biasanya kalau ini ya dividen harga saham biasanya ya, kalau perusahaan itu bagi dividen tuh harga sahamnya naik. Makanya kadang pemegang saham itu lebih memilih nggak usah dapat dividen, yang penting harganya naik, dapat keuntungan margin dari harga jual tadi. Nah, setelah untuk tanggal pencatatan tidak ada jurnal ya, karena itu murni teknis administrasi, siapa yang berhak. Segi jumlah tidak berubah ya, jumlah dividennya sudah diumumkan, jadi sudah dicatat saat pengumuman. Nah, saat pencatatan tinggal menentukan siapa-siapa yang berhak, dialokasikan ke siapa saja. Nah, baru di jurnal lagi adalah tanggal saat pembayaran. Jadi jurnalnya adalah saat pengumuman dan saat pembayaran. Nah, saat pembayaran ini utang yang utang dividen yang sudah diumumkan tadi dibayar. Jadi tidak ada selisih di sini. Nah, ini kalau dividen tunai ya. Jadi pertama di sini contohnya PT Bersatu Padu 20 September mengumumkan, itu berarti langsung dicatat RE 800 juta pada dividen payable 800 juta. Pencatatan 8 Oktober tidak ada jurnal ya, karena cuma dicatat. Nah, saat pembagian 20 Oktober dicatat dividen payable debit, cashnya di kredit. Itu kalau dividen kas, dividen tunai. Sedangkan kalau dividen properti itu yang dibagikan aset selain cash. Ya, nah biasanya karena dividennya ini istilahnya pemegang sahamnya misalnya ya, karakteristiknya misalnya jumlahnya banyak dan sebagainya, biasanya yang dibagikan itu yang sifatnya istilahnya ya, dinamis ya, bukan masalah kayak gedung itu kan jarang sekali gedung dibagikan sebagai dividen ya. Ya ini yang sering itu misalnya investasi saham. Nah itu kan dalam tanda kutip gampang untuk dibagi ya. Nah, dalam hal ini maka saat pengumuman dividen maka akan sekali lagi RE di debit, kemudian di kreditnya properti dividen payable sebesar nilai wajar dari aset tadi, aset yang akan dibagikan saat pengumuman, nilai wajar saat pengumuman.
Jadi saya ulangi lagi, kalau dividen tunai tadi kan sesuai dengan, kalau cash kan tidak berubah ya, artinya sesuai dengan cash yang akan dibagi. Kalau sebelumnya tadi 800 juta ya dividen tunai. Nah, kalau dividen properti kan berhubungan dengan aset. Aset kan punya nilai wajar. Nah, saat pengumuman maka RE di debit, kemudian properti dividen payable di kredit sebesar nilai wajar dari properti yang dibagikan. Jadi kalau selama ini propertinya atau asetnya dicatat dalam apa istilahnya sesuai dengan cost-nya, historical cost, maka saat diumumkan itu perlu disesuaikan ke nilai wajar. Nah, tergantung ini sih kebijakan akuntansinya ya. Contohnya di sini kalau apa investasi saham itu kan memang dicatat pada fair value ya. Memang harus disesuaikan nilai wajarnya. Kalau apa investasi saham ya, insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus di bab investment ya, di chapter 17-nya KESO. Nah, berarti contohnya PT Solidaritas Bersama itu tanggal 22 Desember kan mengumumkan pembagian dividen properti. Nah, di situ diketahui yang akan dibagikan adalah investasi saham pada PT Sepakat. Jadi Solidaritas Bersama itu punya saham di PT Sepakat, itulah yang akan dibagi kepada pemegang sahamnya PT Solidaritas Bersama. Nah, saat pembagian diketahui nilai bukunya 500 juta, sementara nilai wajarnya saat pengumuman diketahui 700 juta. Jadi ada kenaikan 200 juta. Makanya ketika menjurnal RE pada property dividends payable adalah sebesar nilai wajarnya yaitu 700 juta. Sebesar nilai wajarnya ini. Sementara kan nilai bukunya 500 juta. Artinya kita di saat pengumuman juga mengakui adanya keuntungan. Jadi perlu disesuaikan ke akun kalau di sini ini ya penyesuaiannya langsung ke akun equity investment ya. Asumsinya ini fair value option ya, OCI option ya, atau fair value ini tunggal ya. Jadi disesuaikan langsung ke equity investmentnya ya. Memang terkadang ada opsi untuk menggunakan akun fair value adjustment ketika menyesuaikan. Tapi di sini diasumsikan langsung pakai akun equity investment. Sehingga akun equity investmentnya sudah disesuaikan ke nilai wajarnya. Berubah jadi 500 menjadi 700 juta. Di sini ada unrealized gain or loss masuk ke laba rugi ke income 200 juta. Terus RE pada properti dividen payable 700 juta. Itu saat pengumuman. Nah, saat pencatatan sekali lagi tidak ada jurnal. Saat pembagian langsung di debit ya, dividen payable-nya di debit sebesar nilai yang dicatat saat pengumuman. Jadi nilai wajar saat pengumuman yang di debit ya 700 juta. Bukan nilai wajar saat pembagian, tapi nilai wajar saat pengumuman. Di sini yang akan dibagi adalah equity investment senilai 700 juta. Itu kalau dividen properti. Nah, kemudian kalau dividen likuidasi bagaimana? Dividen likuidasi itu kalau selama ini kan dividen yang lain ya, dividen cash, dividen properti, dividen saham itu lebih ke membagi laba, membagi RE gitu ya. Tapi kalau dividen likuidasi itu konteksnya tujuannya bukan membagi RE, tetapi membagi ini apa? Porsi modal. Jadi yang dibagi itu tidak semata-mata RE ya, tapi lebih ke share premium ordinary. Jadi kan porsi atau kontribusi itu dibagi. Biasanya dividen likuidasi itu terjadi di perusahaan pertambangan ya. Ketika apa istilahnya ya konsesi tambang dan sebagainya itu biasanya dibagi di awal gitu ya, disepakati. Makanya langsung dibagi dalam bentuk share premiumnya. Jadi kalau memang yang terjadi seringnya RE dihabisin dulu baru kemudian share premium, tapi bisa jadi share premium dibagi ya, kemudian RE-nya masih juga nggak apa-apa. Jadi tergantung ini apa istilahnya kebijakan perusahaan. Memang kalau dividen likuidasi kecenderungannya lebih ke ngembaliin modalnya, mengembaliin kontribusi modal tadi dalam bentuk share premium ordinary di debit. Makanya kalau di soal ini kan dijelaskan ya, mana porsi RE dan mana porsi share premium ordinary yang di debit.
Terima kasih, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.